Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Dede Anda secara online. Pada inisiasi kelima ini, kita akan membahas mengenai pengelolaan, pengembangan, dan strategi dari produk. Pada kesempatan ini, Anda yang akan dikuasai setelah mempelajari. Pertama, tentang pengertian produk. Yang kedua, penggolongan produknya melalui berbagai pendekatan. Tahapan pengembangan produk, mulai dari pencarian ide sampai ke komersialisasi, peranan dari hidup produknya dalam strategi pemasaran, tahap perkenalan strategi pemasaran, pertumbuhannya, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Itu yang akan kita pelajari pada inisiasi kali ini. Ya, karena itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, pada kali ini tadi sudah saya sebutkan, gitu ya, kita akan mempelajari tentang produk. Apa itu produk? Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar atau konsumen untuk daya tarik akuisisi, penggunaan, dan konsumsi, di mana produk ini bisa memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Nah, produk ini tidak hanya berupa fisik, tapi juga ada berupa jasa, orang, tempat, organisasi, dan entitas. Kalau produk yang berupa jasa, contohnya ada perbankan, hotel, pajak, perbaikan rumah, renovasi, dan lain sebagainya. Nah, produk kalau kita kategorikan, gitu, ada yang produk untuk konsumen, ada juga produk untuk industri. Ada dua ya. Tapi produk untuk konsumen itu biasanya meliputi produk sehari-hari, produk belanja, produk khusus, dan ada produk yang produk yang tidak dicari. Sedangkan untuk industri meliputi ada bahan baku, suku cadang, barang modal, persediaan jasa, dan sebagainya. Selain produk barang dan jasa tadi, ada entitas lain yang dapat dipasarkan sehingga ini berupa seperti produk, yaitu organisasi, orang, ide. Nah, ini dianggap sebagai produk. Dalam hal melakukan pembelian, gitu ya, itu melibatkan beberapa keputusan. Yang pertama tentang atribut, tentang penetapan mereknya, tentang pengemasannya, pelabelannya, dan pelayanan lain. Keputusan mengenai atribut merek dan kemasan tadi melibatkan kualitas produk serta fitur, gitu, dan juga gaya dan desain. Nah, keputusan penerapan merek ini meliputi memilih nama mereknya, mengembangkan strategi mereknya, untuk kemasannya, tapi untuk penjualannya, ekonomi, kenyamanan, dan label dan jasa pendukung produk, gitu ya. Ini disebut kemasan itu, gitu ya, disebut desain label, gitu ya, menunjukkan dan menggambarkan produk itu dan memungkinkan untuk sebagai bahan. Perusahaan juga mengembangkan jasa pendukung produk, meningkatkan pelayanan, kepuasan dan staf pelindung. Lini produk. Lini produk ini adalah sekelompok produk yang berhubung dalam satu atau lebih dari sisi apa fungsi, kebutuhan pembelian pelanggan, dan saluran distribusi. Sebagian besar perusahaan ini biasanya satu lini produk daripada menghasilkan satu lini produk daripada satu produk. Artinya biasanya lini produk itu adalah macam-macam produk. Contohnya Unilever, lininya tidak hanya sabun mandi, tapi dia juga ada pasta gigi, deterjen, dan lain sebagainya. Itu lini produk. Dalam lini produk ini ada perluasan lini dan pengisian. Perluasan lini ini ada yang ke bawah, ke atas, atau ke dua arah, gitu, mengisi celah yang disaing. Sebaliknya, pengisian lini menambahkan barang di dalam kisaran lini yang ada. Jadi penambahan barang tadi yang ke atas ke bawah, misalkan tadi ada deterjen, ada sabun mandi, ada apa namanya itu sampo. Nah, sedangkan pengisian lini contohnya misalkan di sabun mandi ini ada sabun mandi untuk keluarga,
sabun misalkan Lifebuoy, ada sabun mandi untuk remaja, misalkan Love, ada sabun mandi untuk anak-anak. Bauran produk, dalam lini produk ada bauran produk, di mana semua lini produk dan barang yang ditawarkan kepada pelanggan, gitu ya, ini untuk bauran. Bauran produk ini ada 4 dimensi, ada lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi. Keempat dimensi ini merupakan saran untuk mengembangkan strategi. Jadi kalau bauran produk, misalkan untuk lebar, lebar itu misalkan tadi eh, lebar pelebaran produk, misalkan lebar tadi ada sabun mandi, ada juga sabun deterjen, gitu ya. Terus kalau panjang produk ini, misalkan panjang produk tuh ada yang misalkan oke, untuk sabun mandi ada sabun mandi untuk keluarga, sabun mandi untuk kesehatan, sabun mandi untuk remaja. Kedalaman, misalkan sabun mandi untuk keluarga ada Lifebuoy, terus ada yang lainnya Dettol, ada yang lainnya juga gitu. Misalkan untuk kesehatan ada Dettol, ada lain sebagainya. Dan untuk remaja misalkan ada Lux, ada itu disebut kedalaman. Nah, keempat ini yang disebutkan. Kalau konsistensi dia lebih ke misalkan kalau misalkan Dettol dia lebih misalkan ada yang varian Lifebuoy ini ada yang variannya misalkan rasa lemon, ada yang variannya yang untuk mild, ada variannya untuk konsistensi. Merek, analisis beberapa analisis kemudian merek sebagai ya. Dan di sini merek membentuk ekuitas merek adalah pengaruh diferensiasi positif mengenai nama merek. Merek dengan ekuitas merek kuat adalah harga. Contohnya adalah ekuitas merek itu kayak gini. Misalkan Anda mau minum, Anda pesannya itu Aqua. Padahal Anda yang sebutkan ada air minum. Ketika Anda datang merek Aqua nggak masalah. Ekuitas mereknya sudah tertanam tuh di benak Anda, dan itu merupakan aset. Jadi Anda tuh sudah mengenal bahwa yang namanya Aqua dan itu ditanamkan di benak masyarakat. Membangun merek itu kita memposisikan mereknya, pemilihan nama mereknya dan pengembangan merek. Positioning merek yang paling kuat membentuk kepercayaan. Tadi kuat tadi ya. Pemilihan nama merek wah mudah nih. Yang terus nih Aqua gitu ya. Terus sponsor merek gitu, 4 pilihan sponsor merek, meluncurkan merek produsen, merek nasional, menjangkau ke perantara, merek pribadi, berlisensi, sama co-branding. Jadi kan merek nih ada yang co-branding, misalkan Cikalafin, itu salah satu mengembangkan merek. Nah, merek ini bisa dikembangkan, ada perluasan ininya, ada perluasan mereknya, multi mereknya sama merek. Jadi misalkan Anda ingin mengembangkan nih merek kayak Citato, dia mengakuisisi Lays, jadi Citato Flat gitu ya. Jadi itu adalah salah satu pengembangan merek. Atau mungkin dia mempunyai merek gitu ya. Positioning merek, membangun dan mengelola merek dengan cermat. Ini harus dikomunikasikan ke konsumen. Posisi tertentu. Gitu. Pengalaman, gitu ya. Ini dilengkapi untuk membesarkan nama merek itu sendiri. Merek juga ada manajemennya, jadi harus diurus nih pengelolaannya. Gitu. Pengelolaan merek ini kan biasanya kepada merek, gitu. Manajer. Nah, ini merek juga sama diaudit, ada beberapa khusus direposisikan lagi misalkan mereknya dengan pesaing. Sekarang masuk ke jasa. Jasa itu ada 4 karakteristik kunci. Yang pertama tak berwujud, yang kedua tak terpisahkan, yang ketiga variabilitas dan dapat. Nah, mempunyai masing-masing ini masalah dan persyaratan pemasaran. Ya. Nah, oleh karena itu, para pemasar berusaha untuk mencari cara agar jasa ini lebih terwujud, meningkatkan produktivitasnya, penyedia jasa tadi, menetapkan standar dan meningkatkan pergerakan perusahaan agar mengatasi masalah tadi. Pertimbangan pemasar yang diperlukan gitu ya, jasa ini perhatian kepada pelanggan. Nah, perusahaan jasa memahami rantai laba jasa. Strategi pemasaran jasa tidak hanya menggunakan pemasaran eksternal, juga harus ada pemasaran internal. Agar berhasil,
harus diciptakan diferensiasi kompetitif, kualitasnya juga harus ditawarkan, dan menemukan cara meningkatkan produktivitas. Karena jasa itu dilaksanakan gitu ya berbarengan. Contohnya Anda misalnya refleksi gitu ya, jasa. Nah, itu adalah jasa-jasa. Jadi kan bagaimana caranya dirasakan? Jadi langsung dijalankan pada saat proses refleksi baru bisa dirasakan. Tapi bentuk jasanya kan tidak terlihat. Ada yang melaksanakannya gitu ya, prosesnya. Itu jasa. Setelah itu kita pengembangan ke ide produk baru. Ide produk baru itu bisa didapatkan dari berbagai sumber. Pertama dari sumber internal dan juga eksternal. Sumber internal dari mana? Misalkan riset gitu ya. Terus ada ide-ide karyawan. Kalau eksternal dari mana? Dari survei gitu ya. Dari kebutuhan yang ada di luar. Nah, itu adalah eksternal. Terus sumber juga ide produk baru bisa dari pesaing, distributor atau pemasok gitu ya. Kita bisa melacak nih pesaing, oh dia ya ada produk baru, punya produk baru, nah, kita juga makan. Dari distributor atau pemasok akan berada dekat dengan pasar, ada informasi, nah, kita juga bisa membuat ide produk. Nah, prosesnya pertama adalah penciptaan ide, jaringan ide, pengembangannya, kemudian konsep, sampai nanti ke komersialisasi. Ini semua bisa. Ini ada tahap. Siklus hidup gitu ya. Siklus hidup produk itu biasanya berbentuk kurva S 5 tahap gitu ya. Jadi kalian bisa cari dari mulai introduction, maturity sampai. Oke, itu saja untuk materi kali ini gitu ya. Untuk masalah tambahan produk, baik tanggung jawab sosial, kalian materi yang saya yang materi pengantar di sesi kelima ini. Selamat membaca, kerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai terlewat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.